Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Langsung berharap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat setiap hari. Oh iya adik-adik, hari ini adik-adik semua mengikuti ujian sekolah ya. Oke adik-adik, semangat terus dan terus andalkan Tuhan dalam adik-adik menjawab setiap soal-soal yang ada. Namun sebelumnya mari kita kembali lagi mau membaca firman Tuhan, mau tahu apa yang akan Tuhan sampaikan pada kita pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Berkati kami semua Tuhan dalam perenungan firman-Mu agar kami dapat membacanya dan mengertinya dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik tahu seorang olahragawan ataupun seorang atlet? Apakah adik-adik pernah melihat seorang atlet, contohnya atlet renang ataupun atlet bulu tangkis dan atlet-atlet dalam olahraga-olahraga lainnya? Apakah adik-adik pernah melihat mereka? Kenapa mereka dapat mendapatkan medali emas, mendapatkan piala? Itu karena mereka terus-menerus berlatih agar mereka dapat memenangkan pertandingan, mendapat piala, mendapat medali. Ya adik-adik, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita mau hidup kita terus membiasakan diri untuk berlatih. Berlatih artinya membiasakan diri adik-adik dari yang tidak biasa kita lakukan menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik, kita juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan seperti yang Lause Ika sudah katakan, manusia memiliki pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Sehingga kita juga di dalam iman percaya kita kepada Kristus, kita juga mau bertumbuh semakin dewasa. Namun adik-adik, pertumbuhan itu memerlukan langkah-langkah ataupun cara-cara. Pagi hari ini kita mau melihat apakah langkah-langkah dan cara-cara itu. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya adik-adik, kita mau belajar bahwa kita harus melatih diri, belajar membiasakan diri untuk terus-menerus berlatih di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Ini yang jauh lebih penting daripada latihan badani. Latihan badani maksudnya adik-adik seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berlatih, belajar untuk segala hal yang ada di kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, latihan badani yang kita lakukan semasa hidup kita ini di dunia ini terbatas gunanya adik-adik, karena itu hanya dipakai di dunia saja. Kalau adik-adik belajar mata pelajaran, terus adik-adik ulangan, dan manfaatnya hanya untuk sampai ulangan saja. Tetapi latihan untuk ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang nanti saat kita tidak lagi hidup di dunia ini adik-adik. Saat kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik berpikir kalau ibadah itu seperti halnya berkumpul bersama-sama di gereja, berkumpul bersama saudara-saudara seiman dalam kebaktian-kebaktian ibadah sekolah minggu ataupun ibadah hari Minggu, ibadah umum. Namun adik-adik, ibadah juga dapat berarti manusia membutuhkan Tuhan
sehingga manusia mau mencari Tuhan selalu setiap hari karena kebutuhan di dalam dirinya yang harus terpenuhi di dalam pengenalannya akan Tuhan, sehingga kita dapat memuji Tuhan, dapat rindu selalu akan firman Tuhan, dan kita tidak perlu tunggu harus berkumpul. Kita sendiri pun. Oleh karena itu adik-adik, dalam ibadah kita maka kita akan hidupnya terarah, dipimpin oleh Tuhan selalu. Kita tidak perlu takut apapun yang akan kita jalani di sepanjang kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik, semangat terus untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, untuk rindu selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Karena itu, mari kita lebih lagi melatih diri kita untuk hal-hal rohani, bukan hanya untuk hal-hal duniawi yang kita lakukan setiap hari. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu kembali lagi mengingatkan kami, kehidupan kami harus terus menerus tertuju kepada Engkau, merindukan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.